Mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Adi Mulia dan teman saya. Farid Anggoro. Kami akan membahas tentang beberapa versi-versi sistem operasi. Baik, langsung saja kita ulas. Yuk, next. Versi OS. Yang pertama ada Windows, Linux, macOS, iOS, Android, Garuda OS, dan Solaris. Baik, pertama kali kita ke sistem operasi Windows dulu. Pada Windows ini variansnya ada Windows 1.0, di mana sistem ini merupakan OS pertama di dunia yang berbasis GUI, serta dapat melakukan banyak tugas dalam satu waktu atau multitasking operating system. Lanjut yang kedua, Windows 2.0. Perkembangan yang tampak pada Windows 2.0 ini selain memanfaatkan GUI, ternyata juga memanfaatkan VGA dan memotivasi demi berkembangnya multitasking. Windows XP, di mana versi ini terdapat banyak perubahan, baik pada fitur-fiturnya, fasilitasnya, serta performanya yang tentunya semakin meningkat. Windows XP merupakan versi Windows yang paling banyak dipakai oleh para user PC maupun PC mobile. Windows 7, sistem operasi terbaru yang diluncurkan setelah Windows Server 2008 R2 adalah Windows 7. Perancangannya dimaksudkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Windows XP. Baik, lanjut ke Windows 8. Versi terbaru dari sistem operasi Windows, yaitu Windows 8, yang baru diluncurkan akhir-akhir ini, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2012. OS ini muncul dengan 3 versi diantaranya, yaitu Windows 8, Windows 8 Pro, dan Windows 8 RT. Berikut adalah contoh dari Windows. Yang pertama ada Windows Vista, Windows 98, Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan sekarang Windows 10. Baik, kita lanjut ke sistem operasi Linux. Yang pertama ada variasi Linux Mint. Versi sistem operasi beberapa aplikasi yang terdapat pada OS ini adalah OpenOffice, yang berupa aplikasi perkantoran, Amarok, yang biasanya digunakan untuk memutar lagu-lagu MP3, Amplier, yang dimanfaatkan untuk memutar video, GIMP, yang berupa Photoshop, versi Linux yang biasanya digunakan untuk mendesain grafis, game, dan masih banyak lagi. Gentoo Linux merupakan salah satu varian Linux yang memanfaatkan paket sistem manajemen Portage. Paket ini didesain secara modular atau dapat ditambah-tambah, portable atau dapat disalin pada OS yang lain, mudah ditata serta fleksibel dan tentunya telah dioptimalkan pada user komputer. Lanjut ke variasi Turbo Linux, yaitu merupakan varian Linux yang memiliki target untuk menjadi produk Linux yang mampu bersaing di dunia pemasaran dalam perihal pasar workstation serta server, untuk digunakan oleh para pengguna clustering dan yang berorientasi pada perusahaan. Lanjut ke CentOS Linux, merupakan salah satu varian Linux yang beroperasi berdasarkan pada sistem KDE. Tak dapat dipungkiri bahwa tampilannya hampir sangat serupa dengan Microsoft Windows. CentOS Linux juga merupakan varian yang murah, mudah, dan nyaman hingga detik ini. SUSE Linux merupakan varian Linux yang stabil, mudah dalam hal pendeteksian hardware, mudah dalam pengelolaan, serta banyak memiliki dukungan dari developer
serta perusahaan-perusahaan besar di dunia. Oke, lanjut ke sistem operasi macOS. macOS X 10.0.0 Cheetah merupakan versi pertama dari macOS X yang dirilis pada 24 Maret 2001. Pada awal pengembangannya, versi ini termasuk versi yang lambat, tidak kompleks, dan aplikasinya terlalu sedikit. Pembaharuan dan perubahan besar yang dibawa oleh versi ini diantaranya yaitu diterapkannya berbagai kode program yang baru, gaya tampilan desktop yang baru, bahkan sistem pengaturan memori yang juga baru. Bisa dikatakan bahwa Cheetah merupakan evolusi PC serta laptop dari Apple. macOS X 10.1. Puma merupakan salah satu versi terbaru yang open source dari Cheetah yang juga diluncurkan pada 25 September 2001. Beberapa pembaruan yang tampak dari versi Puma diantaranya yaitu semakin meningkatnya kemampuan serta kemudahan dan kecepatan burning CD atau DVD, peningkatan terhadap mutu DVD player, dan beberapa tambahan terhadap driver printer. macOS X 10.2. Jaguar merupakan versi lanjutan dari Puma yang diluncurkan pada 23 Agustus 2002. Perkembangan yang tampak dari versi Jaguar diantaranya adalah adanya peningkatan kecepatan, kompatibilitas, stabilitas, serta penambahan fitur-fitur dan fasilitas-fasilitas baru lainnya. Oke, lanjut ke macOS X 10.3. Panther merupakan versi lanjutan dari versi Jaguar yang dirilis pada 24 Oktober 2003. Setahun setelah perilisan versi Jaguar. Versi ini diperkenalkan dengan fitur terbarunya yang berjumlah lebih dari 150 fitur, termasuk di dalamnya Live Search Engine Definer, Expose, Preview, QuickTime, Text Edit, dan sebagainya. Lanjut ke macOS X 10.7 Lion, merupakan versi terbaru dari Apple. Kali pertamanya yaitu di tahun 2010, Apple menyebarkan berita mengenai OS terbaru ini pada publik atau umum pada acara Back to the Mac. Fitur atau fasilitas andalan dari versi Lion yaitu gesture control, airdrop, fitur sharing file antar Mac, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari macOS X. Bisa dilihat saja ya teman-teman. Next. Oke, lanjut ke sistem operasi iOS. iOS 1 tahun 2007, Apple memperkenalkan pertama kalinya sebuah perangkat pintar iPhone generasi pertama atau kemudian sering dikenal sebagai iPhone 2G. Ponsel ini hadir dengan mengusung iPhone OS versi pertama atau iPhone OS 1. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang dibangun dengan basis kode yang sama dengan OS X. iOS 10. Pada 13 September 2016, Apple menghadirkan iOS 10 ke publik bersamaan dengan iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Kehadiran iOS 10 sudah diumumkan sebelumnya pada gelaran Apple World Web Developer Conference (WWDC) yang berlangsung pada 13 Juni 2016. Sementara iOS 10 ini fiturnya hanya didukung penuh oleh ponsel yang minimal prosesor A5 atau A5X yang berbasis 64 bit. Lanjut ke iOS 11, Apple mengumumkan kehadiran iOS terbaru di gelaran Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) pada tahun 2017. Gelaran ini berlangsung pada 5 Juni dan pada gelaran tersebut iOS 11 diperkenalkan. Seperti biasa pula, iOS 11 baru diluncurkan ke publik pada 19 September 2017. Fitur lainnya yang menarik adalah terintegrasinya aplikasi pesan dengan iCloud dan juga dukungan kemampuan augmented reality atau AR. iOS 13, Apple juga menghadirkan fitur Find My. Fitur ini merupakan kombinasi dari fitur Find My Friends
dan Find My iPhone. Sehingga pencarian teman dan pencarian iPhone bisa dilakukan di satu tempat saja dan menariknya bisa dilakukan secara bersamaan. Apple juga tidak ketinggalan menghadirkan dukungan untuk mengambil data dari kartu SD dan USB flash drive ke files. Dan yang terakhir ada iOS 14. Pada tahun 2020, Apple menghadirkan iOS 14 dengan beragam fitur. Fitur-fitur yang dihadirkan di iOS 14 diantaranya adalah tampilan layar home yang bisa didesain ulang dan pengguna bisa menambahkan widget. Ada juga fitur yang dinamakan App Clips. Fitur ini melakukan pemindaian atau scanning kode App Clip menggunakan NFC dan QR Code. Berikut adalah contoh dari gambar iOS. Bisa dilihat saja ya, teman-teman. Next. Kita lanjut ke sistem operasi Android. Versi Android pertama, yaitu versi Android 1.0 Alpha ini pertama kali dirilis pada September 2008 dan tidak ditujukan untuk kebutuhan komersial. Walaupun belum dirilis secara komersial, versi Android ini telah dilengkapi fitur dukungan akses web browser, streaming YouTube, pemutar media, Google Map, dan sinkronisasi dengan aplikasi Google lainnya. Android 7.0 diperkenalkan pada tanggal 19 Oktober 2016. Nougat berfokus pada peningkatan performa user interface sehingga lebih intuitif dan penggunaan aplikasi secara bersamaan lebih banyak pada fitur multi-window. Selain peningkatan fitur tadi, Android Nougat juga menambahkan beberapa fitur lain seperti dukungan cahaya malam atau mode malam, keyboard default yang dapat mengirimkan animasi GIF langsung, dan dukungan panggilan multi-endpoint. Lanjut ke Android versi nama Oreo, dipilih Android untuk digunakan pada versi Android 8.0 yang diluncurkan pada bulan Agustus 2017. User interface pada Android Oreo lebih simpel agar memudahkan dalam mengakses aplikasi. Pembaruan pada versi Oreo membawa beberapa fitur seperti fitur autofill yang memberikan kemudahan dalam mengisi formulir, misal dukungan gambar dalam gambar, dan pengoptimalan booting agar lebih cepat. Android 9.0. Pie merupakan versi Android terbaru yang dirilis pada bulan Agustus 2018. Fitur unggulan yang dimiliki oleh versi 9.0 Pie ini adalah kemampuan AI atau kecerdasan buatan. Dengan fitur AI smartphone, kamu akan menganalisa dan mempelajari pola pemakaian kamu menggunakan smartphone secara otomatis. Selain itu, fitur lainnya yang diusung seperti adaptive brightness yang akan menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis dan dukungan pada ponsel bezel-less. Oke, terakhir ada nama Android berikutnya yang paling terbaru tidak diberi nama seperti pendahulunya yang berkaitan dengan makanan manis. Versi Android terbaru diberi nama Android 10 atau Android 10 untuk memperingati bahwa Android telah mencapai 1 dekade secara komersial. Versi Android 10 lebih berfokus pada penyempurnaan mode malam atau gelap serta peningkatan fitur sound amplifier untuk mengatur kualitas audio. Berikut adalah contoh dari Android yang bisa kalian lihat ya teman-teman. Next. Baik, kita ke sistem operasi Solaris. Solaris adalah sistem operasi keluarga Unix yang pertama kali dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1992 akan menggantikan Sun OS 4 yang berbasis BSD ke SVR 4. Sistem ini awalnya diidentifikasikan sebagai Sun OS 5, namun Sun kemudian mengganti namanya menjadi Solaris 2
karena Solaris 1 dinamakan sebagai rilis Micro Sun OS 4.1X versi minor Sun OS yang dirilis oleh Sun OS disertakan dalam penamaan Solaris. Misalnya, Solaris 2.4 yang merupakan Sun OS 5.4, namun setelah versi Solaris 2.6, Sun menghilangkan angka 2 di depan kodifikasi versinya, sehingga rilis Sun OS 5.7 dinamai sebagai Solaris 7 dan dirilis Sun OS 5.10 sebagai Solaris 10. Berikut adalah contoh dari Solaris OS. Di sini ada Oracle. Bisa lihat aja ya teman-teman. Next. Oke, kita mulai dari Garuda Sistem Operasi. Pada awalnya, sistem operasi ini diluncurkan pada April 2011 dengan nama Garuda 1.1 Cakar 1. Lalu disusul dengan versi Cakar 2 pada 2 Mei 2011 hingga menjadi versi 1.1.5 final pada tanggal 20 Mei. Turunan distro Linux berbasis PCL Linux OS Full Monty ini dikembangkan oleh pengembang Indonesia dan mendukung untuk penggunaan dokumen format SNI. Ya, ini adalah contoh dari Garuda OS. Next. Oke, kita berada di penghujung acara teman-teman. Presentasinya di sini ada slide referensi yang dimana kita mencari sumbernya itu hasil dari browsing dari website resmi. Di sini ada sekitar 5 link yang menjadi sumber rujukan kami dalam versi-versi OS pertemuan kita kali ini, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman.